interpersonal text. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu belum interpersonal text itu apa? Tahu ya. Jadi kalau belum tahu, kita bahas bareng-bareng. Jadi interpersonal text itu adalah it's start of a text used to build and maintain social relationship between people. It focuses on interaction and communication in daily life rather than delivering detailed information. Nah, untuk selanjutnya itu ada social function. Social function tujuannya itu yaitu to maintain good relationship, to show politeness and respect, to express feelings and attitudes, to respond to other in communication. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada mengucapkan pemberian selamat, yaitu mengekspresikan kebahagiaan pada yang lain juga. Lalu ada juga permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih seperti itu. Lalu complimenting, giving prize. Selanjutnya ada generic structure-nya. Untuk generic structure sendiri itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada opening. Nah, openingnya itu biasanya itu kita semua kan udah tahu ya kalau openingnya itu pasti hi hello, hi gitu kan, hi good morning, good afternoon. Nah, seperti itu untuk openingnya. Lalu untuk yang kedua itu ada konten sendiri itu the main message or expression. Nah, contohnya itu congratulations on your success, terus I'm sorry for being late. Nah, seperti itu contoh kontennya. Lalu yang ketiga itu ada closing ya teman-teman. Untuk closingan sendiri itu use to end the interaction. Contohnya itu seperti see you, take care, bye bye gitu kan. Terus I will talk to you later, catch up. Nah, itu contohnya. Lalu selanjutnya ada language features. Untuk language features itu ada 5. Nah, language features-nya itu yang pertama itu menggunakan simple present tense. Contohnya itu seperti I'm happy for you, terus I like flowers. Nah, itu contoh simple present tense-nya. Nah, yang kedua ada uses social expression. Contohnya itu seperti thank you, I'm sorry, congratulations. Nah, itu contoh sosial ekspresi. Jadi mengekspresikan ya seperti itu teman-teman. Sesuai dengan keadaannya. Nah, yang ketiga itu uses polite expression. Sepertinya seperti would you mind helping me? Gitu. Nah, itu contoh yang ketiga. Untuk yang keempat ada uses expressive dan emotional language. Yang kelima, sentences are usually short and communicative. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ini ada dialog ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk time-nya sendiri itu congratulating. Lalu social function-nya itu to express happiness for someone's achievement. Untuk generic structure-nya itu, nah ini contohnya ada udah dibagi opening, ada content, juga ada closing. Untuk openingnya ini ada contohnya. Hi, I heard you won the English competition. Nah, untuk kontennya sendiri sudah ada contohnya ya. Congratulations, that's amazing. Jadi harus ada ekspresinya seperti itu. Kalau sedih, mengekspresikan sedih. Kalau senang, mengekspresikan kalau kita tuh sedang bahagia gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada closing dengan mengucapkan terima kasih. Nah, ini ada language features-nya udah tersedia di sini. Oke. Nah, ini kira-kira ada gambar apa aja ya teman-teman? Tahu nggak ini orang-orang lagi ngapain aja? Nah, jadi karena tadi kan kita ada belajar tentang interpersonal text ya. Nah, biar kita lebih mendalami tentang materi ini, jadi akan saya beri tugas. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti akan saya putar audionya. Nanti silakan teman-teman mengisi sesuai dengan apa yang ada di audio. Tuh ya, dicocokkan ya.
bisa dibagi ya ke teman-teman. Satu orang dapat 2 itu ya, dapat 2 kertas. Ya. Sudah dibagi, sudah dapat semuanya. Sebelum kita yang lain pokoknya ada yang double. Ini ada yang belum dapat ya. Kurang 1 nih. Lebih 1 ada yang kurang apa enggak? Lebih 1. Bener. Masih yang boleh sini Miss. Ayah, selesai apa soalnya? Oke, nanti yang diisi itu cukup activity 1, 2, 3. Jadi yang ini nggak usah ya. Nanti yang ini nggak usah. Jadi cuma sampai sini doang. Nah, sebelum kita dengerin audionya, nah ini tuh kira-kira ada yang bisa nebak ke ini orang yang ini lagi ngapain? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Bisa dengan tadi. Importing. Apa? Bisa apa? Bisa apa? Saya masuk. Kita resisten. Nah, biar kita efisiensi waktu ya. Jadi langsung saja dengerin audionya baik-baik. Nanti akan saya putar 2 kali. Weekend? Yeah, me and my mates are going to this activity centre in the mountains. Oh yeah? You can do all... So, have you got any plans for the weekend? Yeah, me and my mates are going to this activity centre in the mountains. Oh yeah? You can do all kinds of things. It's a new centre. It sounds great. We're going to go dirt boarding. What's that? It's like skateboarding or snowboarding. You have a board or deck to stand on and wheels. They're pretty strong because you go down rough mountain tracks on them. Steep, rough mountain tracks. Ooh, sounds a bit risky. Have you done it before? No, but I've done similar things. Anyway, we're also going to go canyoning. Before you ask, that's when you jump and swim down a river canyon. You have to use ropes and special equipment. And maybe we'll go whitewater rafting too. Phew! It sounds far too difficult to me. They have lots of things that you could do too, like zip wiring, you know, when you go along a wire through the trees or down a mountain. Go down a mountain? On a wire? It's really easy and exciting too. You just have to hold on and enjoy the ride. Or there's bungee jumping. Jump off a bridge on a long elastic band? Me? You've got to be joking. Anyway, I'm going away this weekend too. Thank you for asking. I was going to ask. So where are you going? Paris! I'm so excited! Paris, wow. Yeah, it'll be brilliant. We're going to do all the sights, like go up the Eiffel Tower and take a boat along the River Seine and see the old parts of the city. It looks so beautiful in the photos. And then there are all the art galleries. You know how much I like art. I can't wait to
to go around the Louvre and see all those famous paintings. I think the famous Impressionist paintings are somewhere else. Yeah, I know. They're in the Musée d'Orsay. We're going there too. And then I want to go to the Rodin Museum and see that famous statue. You know, the thinker. And of course, if we're in Paris, we'll just have to go shopping. Or look at the shops at least. And then there's the restaurants. Just think, French food. You've got a lot planned for one weekend. Oh, we're going for 4 days actually. Oh, 4 days, very nice. And who are you going with? Oh, just a friend. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/Learn English Teens. Oke, ya itu jadi audionya ya. Kira-kira perlu diputar lagi nggak? Masih banyak yang kosong? Masih. Semuanya pasang lagi. Oke. Kita putar sekali lagi ya. Oke. So, have you got any plans for the weekend? Yeah, me and my mates are going to this activity centre in the mountains. Oh yeah? You can do all kinds of things. It's a new centre. It sounds great. We're going to go dirt boarding. What's that? It's like skateboarding or snowboarding. You have a board or deck to stand on and wheels. They're pretty strong because you go down rough mountain tracks on them. Steep, rough mountain tracks. Ooh, sounds a bit risky. Have you done it before? No, but I've done similar things. Anyway, we're also going to go canyoning. Before you ask, that's when you jump and swim down a river canyon. You have to use ropes and special equipment. And maybe we'll go whitewater rafting too. Phew! It sounds far too difficult to me. They have lots of things that you can do too, like zip wiring, you know, when you go along a wire through the trees or down a mountain. Go down a mountain on a wire? It's really easy and exciting too. You just have to hold on and enjoy the ride. Or there's bungee jumping. Jump off a bridge on a long elastic band? Me? You've got to be joking. Anyway, I'm going away this weekend too. Thank you for asking. I was going to ask. So where are you going? Paris! I'm so excited. Paris, wow. Yeah, it'll be brilliant. We're going to do all the sights, like go up the Eiffel Tower and take a boat along the River Seine and see the old parts of the city. It looks so beautiful in the photos. And then there are all the art galleries. You know how much I like art. I can't wait to go around the Louvre and see all those famous paintings. I think the famous Impressionist paintings are somewhere else. Yeah, I know. They're in the Musée d'Orsay. We're going there too. And then I want to go to the Rodin Museum and see that famous statue. You know, the thinker. And of course, if we're in Paris, we'll just have to go shopping. Or look at the shops at least. And then there's the restaurants. Just think, French food. You've got a lot planned for one weekend. Oh, we're going for 4 days actually. Oh, 4 days, very nice. And who are you going with? Oh, just a friend. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.british. Nah, gimana? Kira-kira udah diisi semua belum? Sudah. Oke, kita cocokkan bentar ya teman-teman. Jadi untuk yang picture matching, kira-kira ini foto yang pertama foto apa ya? Foto kalau yang di kertas kan yang ini ya, yang ini. Iya. Kayaknya nih.
Kayaknya nih. Kayaknya nih. Betul, ini namanya canyoning. Ada yang udah pernah canyoning belum? Alhamdulillah belum. Masih pernah kayaknya. Semoga kesampaian ya. Buat foto yang kedua, So, have you got any? kalau foto yang kedua itu ada dirtboarding. Yang mana? Yang hijau. Yang maksudnya yang apa itu ya? Yang foto itu. Nggak boleh gitu. Buat, nah ini yang ketiga, foto yang ketiga yang di hutan ini namanya apa? Zipline. Betul. Nah yang foto yang keempat ini namanya apa? Yang main di air. Rafting. Ya, betul, white water raft. Nah ini yang terakhir ada Snowboarding. Oke, karena waktu kita nggak cukup, jadi mungkin bisa dikumpulin ya. Nanti bisa dikoreksi untuk minggu depan. Bisa dikumpulin jadi satu ya. Miss ini dinamain Miss. Ya, dinamain dulu ya. Biar nggak ketahuan. Oke. Simulasi mas, loh mas, mas urutan ya mas. Waktunya sudah habis mas. Oke, terima kasih Tiu. Oke, nah sebelum kita selesai untuk materi pada hari ini ada kuis kecil-kecilan di sini. Jadi di sini saya akan memberikan kalian tiket pulang, tapi dengan syarat kalian harus mengisi jawaban di tiket ini seperti itu. Jadi sebelum itu silakan bisa mengambil undian masing-masing. Bentar. Ambil satu. Apa yang baju? Tiket ke US. Alhamdulillah. Garis apa nanti? Sekarang Nanti ya. ini tiket nonton SIS ini. Ya. Satu aja. Satu aja. Gimana sih? Maju sendiri. Salimin. Apa itu? Coba dibuka kertasnya, dapat kelompok berapa? Kok Salimin? Tulannya Salimin. Isi dua. Silakan bisa apa namanya berdekat dengan kelompok masing-masing ya. Berarti satu Salimin, kelompok ada Salimin. 5 orang. Salimin. Ayo segera merapat ya teman-teman. Yang mau pulang, ayo yang mau pulang bisa segera merapat. Satu, dua, tiga. Tiga apa? Dua. Sudah merapat dengan kelompok masing-masing. Kelompok satu mana kelompok satu? Siapa aja? Ayo merapat sini. Merapat. Yang kamu siapa? Silakan merapat sini. Bawa aja nggak apa-apa, kursinya sini nggak apa-apa. Kursinya di bawah Bawa aja kursinya. ya. Tukeran aja sama ini. Oh, iya. Nah kan pintar. Pintar sekali nulisnya. Kelompok 2. Ibu Kelompok 2 siapa? Kelompok 3.
Oke, jadi di sini silakan per kelompok. Jadi saya sudah berbagi untuk kelompok 1 karena tadi kan kita belajar tentang interpersonal test itu kan ada greeting, sapaan, terus apology sama thanking atau ucapan terima kasih. Nah, jadi untuk kelompok yang pertama itu bisa membuat kalimat, 2 kalimat, ya, minimal 2 kalimat ditulis di dalam exit card tersebut, yaitu dengan temanya tuh greeting atau sapaan. Oke, paham kelompok 1? Kelompok 1 mana kelompok 1? Paham kelompok 1? Ya. Baik, untuk kelompok 2 akan mendapatkan tema apology atau permintaan maaf. Jadi silakan membuat 2 kalimat yang bertemakan tentang permintaan maaf. Nah, untuk kelompok yang ketiga itu bisa membuat ucapan terima kasih atau thanking. Ya, minimal 2 kalimat. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Bisa ditulis ya. Curang gitu. Nanti setelah ditulis bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan lalu dibacakan ya. Nanti kalau benar boleh pulang. Kalau salah boleh pulang. Iya, boleh pulang. Bener? Aku tidak 100%. Tidak. Saya percaya. Yang maju 1 apa 1 kelompok wis. 1 aja, perwakilan 1 kelompok aja ya. Oke. Kerja kelompok. Ini berhubungan apa? Ayo. Miss. Kelompok berapa? Silakan kelompok 2 maju ke depan perwakilan kelompok 2. Ini beneran dong, Jadi kalau gue dapat tema permintaan maaf, ini saya sudah membuat kalimat sama Mbak. Yang pertama itu I'm really sorry for being late to the meeting. Yang nomor 2, please forgive me for my mistake yesterday. Nah, kira-kira betul apa enggak teman-teman? Betul. Kelompok 2 jawabannya betul. Iya. Oh, dapat tuh. Ini untuk kelompok 2 ya. Selamat kelompok 2. Siapa lagi kelompok yang udah selesai? Aku mau susu. Kelompok 3 dapat tema ucapan terima kasih. Oke. Kalimat pertama, thank you so much for your help today. Salah. Kalimat kedua, thanks a lot for supporting me. Ini dari Oke. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 3. Oh, 3. Kelompok 3 Kelompok 3 betul. 1 orang 3 ya, Mem. Ya, Miss, ini susunya boleh diminum apa enggak? Boleh. Silakan diminum. Ayo kelompok yang terakhir yang belum kelompok apa? Dari kelompok berapa? Kelompok 1 Miss. Oke, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 dapat tema sapaan. Ya. Yang pertama itu good morning, how are you going today? Salah. Belum. Yang kedua itu hello, nice to see you again. Oke, jawabannya betul nggak teman-teman? Udah nggak sabar
Miss, itu masih sisa. Tak jawab deh, nggak apa-apa. Oke, anak-anak, karena jam apa sih namanya, jam pelajaran kita sudah selesai. Jadi untuk materi hari ini mungkin cukup di sini saja. Kita lanjutkan untuk minggu depan.